Kita semua pasti pernah bayangin kan, ngelihat manusia jalan di bulan lagi? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas misi yang bakal jadi jembatan ke sana, Artemis 2 dari NASA. Yuk kita lihat gimana persisnya mereka akan melakukan ini. Bisa kebayang nggak? Udah lebih dari setengah abad, iya 50 tahun, sejak manusia terakhir kali menjejakkan kaki di permukaan bulan. Lama banget kan? Dan sekarang, penantian panjang itu sebentar lagi bakal berakhir, berkat misi Artemis 2. Ini bukan cuma soal balik ke bulan loh, ini tentang mendorong batas teknologi kita buat membuka era baru penjelajahan luar angkasa. Oke, kita mulai dari misinya dulu. Jadi, Artemis 2 ini adalah sebuah uji terbang super penting yang berlangsung selama 10 hari. Para astronotnya belum akan mendarat. Anggap aja ini kayak gladi resik terakhir buat mastiin semuanya aman dan siap untuk pendaratan di misi berikutnya. Tentu aja buat perjalanan sejauh itu kita butuh tenaga yang benar-benar raksasa. Nah, kenalan dulu sama bintang utamanya, Rocket Space Launch System atau disingkat SLS. Ini adalah roket paling kuat yang pernah dibikin buat ngangkut manusia. Coba kita lihat di sini, roket SLS ini benar-benar mahakarya rekayasa. Di kanan kirinya itu, yang gede-gede, itu namanya Solid Rocket Boosters buat dorongan awal. Terus di tengah, yang warna orange, itu Core Stage, jantungnya roket ini. Di atasnya ada ICPS yang ngasih dorongan terakhir ke orbit, dan di paling puncak, nah itu dia, rumah para astronot kapsul Orion. Ada satu detail kecil yang keren banget nih. Di roket pendorongnya, itu nanti bakal ada logo Amerika 250. Ini buat merayakan ulang tahun Amerika Serikat yang ke-250. Sentuhan yang pas banget buat misi bersejarah kayak gini. Sekarang yuk kita intip rumah para astronotnya, si Orion ini. Ada 3 bagian penting. Pertama, European Service Module. Ini semacam ruang mesinnya yang ngasih tenaga dan dorongan. Kedua, ya kru modulnya itu sendiri yang dinamain Integrity sama para kru. Disinilah mereka bakal tinggal dan kerja. Dan yang paling penting buat keselamatan ada Launch Abort System, menara penyelamat yang bisa narik kapsul ngejauh kalau amit-amit ada masalah pas peluncuran. Oke, hardware-nya udah kita bahas. Sekarang gimana sih misinya bakal berjalan? Ini bakal jadi perjalanan epik selama 10 hari. Dari landasan di Florida sampai ke sisi jauh bulan dan kembali lagi. Ini dia gambaran perjalanannya. Hari ke-0, peluncuran dari landasan legendaris 39B. Hari pertama, mereka bakal sibuk ngelakuin berbagai tes penting di orbit bumi. Puncaknya, hari ke-4, saat mereka terbang melintasi bulan. Dan akhirnya di hari ke-10, mereka bakal kembali ke bumi dengan mendarat di Samudra Pasifik. Nah, salah satu hal paling jenius dari misi ini tuh cara mereka pulang. Namanya Free Return Trajectory. Gampangnya, ini tuh kayak ngelempar bumerang ke angkasa. Gravitasi bulan bakal nangkep Orion, mengayunkannya terus ngelempar balik ke arah bumi. Semuanya secara alami, tanpa perlu nyalain mesin utama. Dan jalur ini bukan sekedar teori loh. Jalur ini secara harfiah jadi penyelamat nyawa para astronot Apollo 13 dulu. Jadi, kalaupun ada masalah besar di tengah jalan, gravitasi akan jadi jaring pengaman alami yang bakal ngebawa mereka pulang dengan selamat. Penting banget kan? Ini nih pertanyaan yang mungkin ada di benak kita semua. Ngapain aja 4 orang di dalam kapsul sempit selama 10 hari penuh? Pastinya bukan cuma buat lihat-lihat pemandangan kan? Tugas mereka itu seabrek. Mereka harus ngetes semuanya. Mulai dari autopilot, latihan prosedur darurat radiasi, sampai mastiin sistem pendukung kehidupan, kayak makan, tidur, dan sistem air, semuanya berfungsi normal. Termasuk juga hal yang paling esensial, gimana caranya pakai toilet di kondisi nol gravitasi. Setiap detail kecil ini harus dipastiin sempurna. Biar kita punya gambaran sejarahnya, misi Artemis 2 ini mirip banget sama misi legendaris Apollo 8 di tahun 1968. Dulu, Apollo 8 jadi misi berawak pertama yang berhasil mengitari bulan. Ngebuktiin kalau perjalanan itu mungkin. Nah, Artemis 2 ini bisa dibilang penerus spiritualnya, tapi buat ngetes teknologi abad ke-21. Dan pastinya di balik misi sehebat ini, ada kru yang juga luar biasa. Yuk kita kenalan sama 4 pahlawan yang bakal mengukir sejarah baru ini. Ini dia tim impiannya, Komandan Reed Wiseman, pilot Victor Glover, dan spesialis misi Christina Koch, serta Jeremy Hansen. Semuanya punya rekam jejak yang luar biasa. Christina, misalnya, dia pemegang rekor penerbangan terlama untuk seorang wanita. Dan yang paling gokil, buat Jeremy Hansen dari Kanada, ini penerbangan pertamanya.
Wow, kebayang nggak? Penerbangan pertama langsung ke bulan. Jadi intinya apa? Kenapa sih Artemis 2 ini penting banget? Simpelnya, ini adalah gladi resik terakhir sebelum manusia benar-benar menjejakkan kaki lagi di bulan. Dan ini bukan lagi mimpi di masa depan ya, momennya udah deket banget. Jendela peluncuran pertamanya aja dijadwalkan paling cepat di awal tahun 2026. Ini nyata dan semakin dekat. Jadi gampangnya gini, Artemis 2 itu buat ngetes kendaraannya, buat mastiin roket dan kapsulnya aman buat manusia. Begitu misi ini sukses, baru deh lampu hijau buat Artemis 3. Misi yang akhirnya bakal mendaratkan manusia, termasuk wanita pertama di permukaan bulan. Jadi, iya, Artemis 2 ini adalah ujian terakhirnya. Ujian buat teknologi kita, keberanian kita, dan mimpi kita sebagai umat manusia. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita bisa, tapi kapan kita akan kembali. Dan setelah 50 tahun, dunia menunggu jawabannya. Menurutmu, apa kita sudah siap?